Jadi sekalian, teman-teman muda yang saya hormati, ketika Nasdem menyelenggarakan kegiatan Nasdem Youth Festival, maka sesungguhnya ini forum untuk melihat ke depan. Dan politik adalah tempat pengambilan keputusan-keputusan. Keputusannya dilakukan hari ini. Implikasinya bukan masa lalu, implikasinya masa depan. Politik adalah tempat di mana keputusan atas masa depan itu dibuat. Anak muda memikirkan masa depan, politik memiliki konsekuensi di masa depan. Keduanya harus menjadi satu kesatuan. Keputusan jalan tol, keputusan tentang penempatan bandara, keputusan tentang pendidikan, keputusan tentang kesehatan, itu semua adalah keputusan politik. Tapi sering sekali kita justru enggan berada di wilayah itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang mahasiswa, saya tanya gini, besok kalau udah lulus, rencananya mau apa? Pak Rektor, saya mau bisnis ya. Nggak tertarik masuk politik, enggak Pak. Dan wajah mahasiswa itu ke saya kelihatan agak aneh. Kok rektornya tanya mau masuk politik? Lalu saya tanya balik, kenapa nggak mau masuk politik? Karena politik itu kotor Pak. Jadi saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bisnis bersih ya? Jadi sekalian, kotor dan bersih bukan soal sektor. Kotor dan bersih adalah soal cara menjalani di sektor apapun. Mau masuk sektor pendidikan pun bisa kotor. Mau masuk bisnis pun bisa kotor. Mau masuk politik pun bisa kotor. Tapi juga mau masuk pendidikan bisa bersih. Mau bisnis bisa bersih. Dan masuk politik pun bisa dikerjakan dengan cara yang benar. Jadi, bersih atau kotor bukan sektor, itu adalah bagaimana cara kita menjalani. Nah, kita membutuhkan orang-orang yang tak bermasalah lebih banyak masuk di wilayah politik. Mengapa buat anak muda politik itu penting? Kekuatan anak muda adalah karena kebaruannya. Itu kekuatan anak muda. Kalau anak muda tidak membawa kebaruan, dia tidak lagi muda. Kalau anak muda tidak berbicara masa depan, dia sesungguhnya sudah tua. Anak muda tidak menawarkan biografi. Anak muda menawarkan rencana untuk masa depan. Itulah anak muda. Makanya saya pernah cerita waktu saya di kampus ngobrol sama mahasiswa, saya bilang, kalau anak muda itu menawarkan masa depan. Jadi kalau diwawancara pekerjaan, ditanya, anak muda, apa pengalamanmu? Maka jawab, saya tidak menawarkan pengalaman, saya menawarkan masa depan untuk Anda. Nah, biarkan yang menawarkan pengalaman orang tua tuh. Kalau anak muda menawarkan masa depan, kebaruan, kemampuan untuk melihat fenomena yang sama dalam perspektif yang berbeda. Karena barunya itu membuat dia bisa bertanya hal-hal yang tidak dipertanyakan. Membuat dia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Bahkan beri contoh di Jakarta tahun lalu ada sebuah zebra cross. Zebra cross itu sudah ada bertahun-tahun. Tapi ada anak-anak muda melihat zebra cross ini bukan tempat penyeberangan saja, dipandang sebagai catwalk. Ingat Citayam? Fenomena Citayam, ingat ya? Apa yang terjadi? Ini yang namanya zebra cross ini udah bertahun-tahun.
Tapi di mata anak muda, ini bukan sekedar zebra cross. Ini adalah tempat untuk fashion show. Oke? Apa yang menarik? Bukan soal fashion show-nya. Anak muda memiliki kacamata kebaruan yang orang-orang sebelumnya tidak melihatnya. Oke? Jadi anak muda ini punya kebaruan, menawarkan masa depan. Anak muda melihat ke depan. Dan kalau ada anak muda sudah nulis biografi, sesungguhnya dia sudah tua. Dia sudah tua. Kalau anak muda tidak boleh nulis biografi. Anak muda itu menuliskan cita-cita, menuliskan mimpi, menuliskan gagasan. Itulah anak muda. Jadi kalau lihat, anak muda menawarkan masa depan, politik menentukan masa depan. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara politik menentukan masa depan, saya beri contoh. Ketika hanya segelintir orang bisa ikut pendidikan di Bandung, ini salah satu pusatnya. Zaman kolonial Belanda, keputusan politiknya apa? Keputusan politiknya pendidikan dasar untuk sebagian orang, pendidikan tinggi hanya untuk kaum ningrat. Hanya untuk mana? Kalau bukan dari kaum ningrat, tidak dapat pendidikan tinggi. Itu keputusan politik. Ketika Indonesia merdeka, diubah. Generasi pendiri Republik ini, mereka mendorong didirikan SMA di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Mulai tahun 50-an dibuatlah SMA seluruh Indonesia. Lalu siapa gurunya? Para mahasiswa dikirim jadi guru. Namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Apa yang terjadi? Tahun 60-an terjadi ledakan jumlah mahasiswa. Di tahun 60-an untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini, anak bukan siapa-siapa bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Itu tahun 60-an. Dan Bandung salah satu rumah yang paling banyak menampung anak-anak bukan siapa-siapa. Termasuk ibu saya. Ibu saya sekolahnya di Bandung sini. Di Unpad sekolahnya. Kuliah di Unpad, masuknya tahun 58. Tahun 58 masuk ke Unpad. Di Kuningan, waktu itu lahir besar di Kuningan tidak punya SMA. Di tahun 50-an tidak ada SMA, dikirim SMA-nya ke Cirebon. Karena itu ada SMA. Lalu dikirim kuliahnya ke Bandung. Itu satu lapis generasi, itu bukan anak siapa-siapa, dari orang biasa-biasa saja bisa masuk perguruan tinggi. Tahun 70-an mereka membentuk generasi kelas menengah pertama Indonesia. Dan tahun 80-an kita menyaksikan eskalator sosial ekonomi menemukan babak baru bagi Indonesia. Diperlukan waktu 3 dekade itu berdampak. 50-an, 60-an, 70-an. Siapa dididik apa hari ini menentukan siapa akan duduk di mana besok. Dan karena anak muda punya mimpi, maka anak muda adalah stok pemimpin masa depan. Perhatikan tuh, kata mimpi dengan mimpin, pemimpi dengan pemimpin. Seorang pemimpin haruslah pemimpi yang memiliki kemampuan untuk mengubah gagasan mimpi menjadi kenyataan. Itu rupanya. Jadi pemimpi yang mampu menerjemahkan mimpinya jadi kenyataan, itulah pemimpin. Karena ada gagasan, ada mimpi, ada cita-cita.